Pembimbing jalannya diskusi hari ini ada anggota kelompoknya yaitu Sabila Asmarizkia sebagai pemaparan materi pertama, kemudian Saidati Sabrina Seno pemaparan materi kedua, disusul dengan Hafiz Maulana sebagai pemaparan materi ketiga, dan saya sendiri sebagai pemaparan materi keempat. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini. Pemaparan materi pertama yang akan dipaparkan oleh Sabila Asmarizkia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial ialah suatu pengarahan dalam upaya membantu sesama individu dengan sangat optimal. Tujuannya agar siswa atau konseli mampu memahami dirinya sendiri, mengarahkan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Adanya bimbingan pribadi sosial pada dasarnya harus dapat meminimalisir permasalahan yang dihadapi peserta didik. Sedangkan pandangan Walgito mengenai bimbingan konseling pribadi sosial merupakan upaya untuk membantu konseling dalam menumbuhkan sikap, jiwa, dan perilaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat dari lingkungan yang sangat luas. Yusuf mendeskripsikan bimbingan sosial pribadi sebagai bimbingan untuk membantu individu. Bersumber dari berbagai pengertian yang sudah dikemukakan, dapat diuraikan bahwa bimbingan dan konseling pribadi sosial adalah suatu upaya pelayanan kepada individu. Samsu Yusuf merumuskan tujuan bimbingan konseling yang berkaitan melalui aspek pribadi, yaitu 1. Mempunyai komitmen yang berpengaruh dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mempunyai perilaku toleransi dan saling menghargai serta saling menghormati dan menjaga hak serta kewajiban. 3. Mempunyai wawasan tentang ritme kehidupan yang fluktuatif. 4. Mempunyai wawasan dan toleransi diri secara objektif dan konstruktif. 5. Memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. 6. Mempunyai kecakapan dalam membuat pilihan yang sehat dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang mereka punya. Adapun yang kedua itu bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah pendidikan di mana proses pembentukan kepribadian. Bimbingan pribadi ditunjukkan dengan kedisiplinan siswa yang masih sangat rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, guru BK sangat berpengaruh dalam pelayanan informasi secara berkala. Hal ini terlihat ketika penulis melakukan observasi awal menurut Halen dalam Zainal Abidin dan Alif yang menyatakan bahwa layanan informasi ialah layanan bimbingan dan konseling yang sangat menguatkan klien akan menerima dan mempelajari berbagai informasi. Menurut Nursalim dan Suradi, tujuan bimbingan pribadi adalah membantu peserta didik untuk mengenal, mendapatkan, dan menumbuhkan sikap pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan pribadi mencakup poin-poin berikut. 1. Memperkuat kebiasaan dan mengembangkan sikap iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pemahaman tentang kekuatan diri dan arah pengembangan melalui kegiatan yang mengasah kreativitas dan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami minat dan bakat pribadi. 4. Identifikasi kelemahan sendiri dan cara untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, pengetahuan dan pengalaman hidup sehat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sabila Asmarizkia yang telah memaparkan materi pertama. Kemudian materi kedua yang akan dipaparkan oleh Saidati Sabrina Seno. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, 3. Hubungan konseling pribadi sosial dengan layanan bimbingan pribadi. BK konseling pribadi sosial dengan layanan bimbingan pribadi mempunyai hubungan, yaitu memberikan sebuah pelayanan bimbingan kepada seorang individu untuk dapat mengenal dirinya sendiri, lingkungannya, dan meningkatkan kedisiplinan seorang individu. B. Hubungan bimbingan konseling pribadi sosial dengan layanan bimbingan sosial. 1. Pengertian bimbingan. Menurut Winkel dalam Thohirin tahun 2011, 15-16 kata, bimbingan ialah terjemah dari istilah guidance, yang awal mula kata dasarnya adalah guardian, dan mempunyai beberapa arti yaitu memperlihatkan jalan, memimpin, memberi petunjuk, menata, mengarahkan, dan memberi nasihat.
Secara etimologis, bimbingan memiliki arti memberi dukungan atau desakan, tetapi tidak semua dukungan atau desakan menunjukkan konteks bimbingan. Secara terminologi, bimbingan merupakan suatu proses yang berlarut-larut. Dapat diartikan bahwa kegiatan bimbingan dilakukan dengan sengaja, terencana, sistematis, dan terarah pada tujuan. Dapat kita simpulkan bahwa bimbingan ialah sehat dan pandangan tentang suasana naungan yang berdasarkan norma-norma yang berlaku. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saidati Sabrina Seno yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya, materi ketiga akan dipaparkan oleh Hafiz Maulana. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya lanjut ya. Pengertian bimbingan dan konseling pribadi. Menurut W.S. Winkel, layanan bimbingan dan konseling pribadi ialah suatu dukungan dan arahan bagi siswa untuk mendapatkan dan menumbuhkan pribadi yang beriman, bertakwa, dan mandiri, juga sehat dari segi jasmani dan jiwa. Ibana S. Rahman juga menyatakan bahwa layanan bimbingan pribadi ialah layanan bimbingan yang ditujukan dan diarahkan kepada peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan diri, yang pada akhirnya menjadi individu yang mandiri dan cakap dalam mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri. Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa layanan bimbingan pribadi merupakan aktivitas layanan bimbingan, arahan, dan konseling yang ditujukan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan diri menjadi individu yang mandiri dan dapat mengoptimalkan potensi diri. Memahami bimbingan dan konseling sosial. Bimbingan dan konseling sosial adalah bimbingan dilakukan untuk membantu individu dalam memecahkan masalah pribadi sosial di kehidupannya. Maksud dari masalah pribadi sosial ialah persoalan ikatan dengan sesama teman, dosen, salah pahaman orang sekitar dengan orang sekitar, adaptasi dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat sekitar, serta penanganan konflik. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Hafiz Maulana yang telah memaparkan materi ketiga. Selanjutnya, materi terakhir yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Hubungan antara bimbingan konseling pribadi sosial dan bimbingan sosial. Bimbingan pribadi seringkali terpisah dari bimbingan sosial karena masalah pribadi selalu berkaitan dengan masalah sosial dan sebaliknya. Dikatakan bimbingan dan konseling pribadi sosial karena bimbingan sepenuhnya lebih menekankan pada penanganan, pengarahan, dan pendampingan masalah-masalah pribadi atau juga bimbingan yang ditangani oleh seseorang ahli kepada seorang individual, kelompok, atau gabungan saat menyelesaikan masalah-masalah pribadi sosial, seperti menyesuaikan diri ke lingkungan komunitas baru, memilih asosiasi, dan lain sebagainya. Bimbingan sosial juga lebih menekankan pada konflik sosial yang dihadapi oleh individual. Bimbingan pribadi dan sosial dari berbagai pihak tidak lain adalah upaya pengarahan atau bantuan kepada siswa supaya mereka berani dalam menghadapi konflik pribadi dan sosialnya sendiri. Menentukan kelompok sosial dengan menyaring jenis kegiatan sosial yang berharga, serta mencoba memecahkan masalah pribadi dan sosial yang dialami dalam hidup mereka. Kemudian yaitu ada tugas pengembangan pribadi dan sosial. Yang pertama, mempunyai kesadaran atas pribadi. Maksudnya, kita tuh sadar kayak tugas-tugas kita, kayak seperti contohnya kita sekarang menjadi mahasiswa, tugas kita mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan mata kuliah dan lain sebagainya. Terus memaparkan perilaku positif di masyarakat, kayak kita tuh mengikuti acara kegiatan remaja masjid dan lain sebagainya. Buatlah pilihan yang baik. Seperti contoh, kita sebelum menjadi mahasiswa pasti kita membuat dan menentukan pilihan kita akan masuk ke universitas mana, memilih jurusan apa. Nah itu buatlah pilihan yang baik dan sangat baik. Selanjutnya, memikat ketentuan untuk masa depan yang lebih baik sama seperti poin sebelumnya. Menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Menghormati orang lain, kemudian memiliki rasa tanggung jawab kepada diri sendiri serta kewajibannya.
mengembangkan keterampilan dalam ikatan interpersonal. Contohnya kayak seperti menjadi pendengar yang baik untuk orang lain dan mampu bekerja sama dalam satu kelompok. Kemudian mengembangkan keterampilan sudah mengatasi masalah diri sendiri dan juga dapat mewujudkan keputusan yang baik. Terima kasih. Itu materi. Demikian dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya,